Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Lailatul Fitriah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan 3 Universitas Bengkulu. Saya akan menanyakan video pembelajaran siklus 1 saya di SMK Negeri Purwodadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mari kawan-kawan segera belajar bersama-sama. Mulai. Cepat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Oh, Andrea. Terangnya apa, Andrea? Hanya Andrea saja. Kemarin kita belajar apa? Kesetimbangan benda tegak. Apa itu? Kemarin kita sudah bahas kesetimbangan benda tegak itu apa? Kira-kira seperti ini. Kalau kita berdiri dengan satu kaki, apa yang terjadi? Hah? Jatuh nggak? Goyang nggak? Jadi harus berdiri dua kaki biar kita nggak, biar ada penopang. Jadi jika suatu benda diletakkan tidak baik, diletakkan tidak sesuai, kira-kira apa yang terjadi? Benda sebelah rusak ya. Kalau kita meletakkan sesuatu, kita meletakkan benda, kira-kira taruh di pinggir meja, ya. Ketika kita lewat, kalau disenggol, kalau di pinggir meja berarti kalau disenggol, kita lewat kesenggol, benda itu akan apa? Jatuh. Sekarang kita akan membahas Apa hubungannya elastisitas dengan
Kita contohkan. Kita meletakkan sebuah benda. Kita buat. Kenapa kita pakai pondasi? Kenapa? Iya, benda ini tetap kokoh. Kita contohkan. Seperti ini. Ini kaitkan dengan agar dia tidak jatuh harus ada pondasinya. Ya, kalau nggak ada pondasi, kalau suatu benda berdiri sendiri, terus dia diberi beban, kira-kira kalau nggak ada pondasi di bawah, benda itu akan apa? Nggak mungkin dia berdiri kan? Pasti dia masih bentuknya seperti ini nanti. Nah, rubuh ya. Makanya diberi pondasi. Dia berdiri. Ini mana? Apa hubungan dengan elastisitas? Iya, hubungannya. Ini elastisitasnya. Ini elastisnya. Ini apa ini? Bisa Anda bayangkan apa ini? Apa ini? Benda apa ini? Iya, pen. Atau per ya. Kalau naik motor apa namanya? Sok. Bisa ini karet bisa. Yang elastis. Nah, seandainya ini kita beri beban, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan pernya? Apa yang terjadi? Akan mau ke sana ya? Semakin berat dia akan semakin panjang. Paham di sana? Jadi kesetimbangan itu berhubungan dengan elastisitas. Kayaknya belum fokus. Kita tes dulu ya. Kita ada pemain sedikit. Bumi itu bulat. 8 tambah 3 hasilnya 2. Jadi kalau 6 tambah 8 hasilnya berapa? 3. Sekali lagi. Revado, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 8 tambah 8 sama dengan 4. Bagus belum? Sekali lagi ya. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Coba Radit. Radit. 8 tambah 16 berapa? Tepuk tangan. Kata Ibu tentang menganalisis tentang sifat-sifat bahan dan mempunyai tujuan yaitu supaya Anda bisa menerapkan elastisitas itu pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita belajar pagi hari ini dan masuk pada materi kita lebih dahulu punya video yang ditayangkan. Silakan Anda perhatikan.
kadang kita mau. Tiba-tiba lihat burung di atas pohon. Apa yang terjadi dengan Anda? Buat kita tarik. Iya, pasti saya punya katapel, saya mau ambil katapel untuk apa? Menangkap burung. Menangkap burung. Bisa dibayangkan? Bisa. Tali katapel terbuat dari apa? Karet. Kalau pakai tali gimana? Bisa. Kenapa? Enggak ada karetnya, Bu. Enggak. Kenapa? Tarik karet lebih keras. Tidak lentur, tidak elastis Anda. Tidak lentur. Jadi semakin Anda menarik katapel, semakin panjang. Ketika Anda lepaskan, apa yang terjadi? Batunya terlempar jauh, Bu. Batunya akan terlempar jauh. Iya, ketika Anda itu burungnya di atas pohon, kira-kira Anda bisa menarik kan? Bisa. Kira-kira sebatas mana Anda menarik biar terasa sasaran? Iya enggak? Ya. Nah, lakukan percobaan katapel tadi. Kalau Anda terlalu kencang, Anda tahunya pas Anda mengkatapel, belum terlalu jauh, nggak kena sasaran, melewati. Berarti Anda perlu perpendek. Kalau kira-kira belumnya apa? Perpanjang lagi tarikan Anda. Iya atau tidak? Ya. Iya. Karena Anda baru sadar dulunya Anda gimana. Anda dulu nggak tahu kan? Kenapa setiap katapel itu talinya harus berbahan lentur atau karet? Nggak tahu kan? Taunya pakai karet gelang atau pakai karet ban itu Anda kan? Ban motor, Anda gunting, Anda buat. Sekarang Anda baru tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari Anda sudah melakukan pembelajaran fisika secara tidak langsung. Ini Anda pelajari sekarang. Ternyata katapel tadi masuk dalam belajar elastisitas materinya. Anda lihat itu. Apa perbedaan karet gelang sama permen karet? Kita lihat. Ada masalah nggak ini? Ada bedanya nih? Ada, Bu. Beda. Kenapa? Kalau karet gelang kenapa? Karetnya lengket, Bu. Ini permen karet. Ya. Ini Karet. karet sama-sama karet. Tetapi memiliki perbedaan. Namanya karet, nggak semua karet itu lentur. Bisa dibayangkan? Kenapa ketika karet ini nih di sepatu tuh dia nyangkut di sepatu, ketika ditali karetnya apa ini permennya putus, ya kan nih dia di jalan nih di pijak kaki dia sepatu, dia kaki nyangkut di sepatu. Ketika ditali kan lengket, tetapi karetnya putus. Padahal sama-sama karet. Kenapa seperti itu? Karena permen karet tidak elastis. Karena walaupun sama-sama karet tidak termasuk benda elastis. Dia masuk dalam benda plastis. Elastisitas di sini kan sebagai kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan atau dibebaskan.
Contoh bahan elastis, gas baja, logam strain kecil. Kita contoh lain ya. Kalau plastis apa contohnya? Batu, kayu ya. Nggak bisa kembali semula kan? Oh, berkelompok. Aku kelompok. Itu sudah ada ya bedanya. Nanti Anda kerjakan sesuai itu. Ada urutannya itu. Ngapain? Sudah ada kan? Sudah ada. Jadi Anda praktekkan di bejanya masing-masing. Nanti hasilnya dimasukkan tuh ada di situ. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Siapa? Anda lakukan dari itu. Nanti dibaca. Ini ada langkah-langkahnya. Siapkan bahan kalian masukkan nih ya. Anda masukkan. Apa yang terjadi lakukan. Sudah itu masukkan di sini. Karakteristik itu apa? Karakteristik itu apa? Sifatnya benda. Saya masukkan itu. Terus jawab tadi. Kalau jawaban tadi tahu, pasti Anda tahu jawabannya dari percobaan yang dilakukan itu. Makanya itu langsung ada namanya percobaan. Nama kelompoknya karena kita fisika, nama fisika boleh gaya boleh atau Newton boleh, salah ya? Ya, gamma boleh. Nama kelompoknya. Iya boleh, silakan. Sesuai dengan kita di fisika. Berarti dalamnya terdapat di fisika. Oke? Sudah? Ada yang tanya lagi? Gak ada yang? Saya dari kelompok Sigma, kelas 10 TBSM 2. Nama kelompok anggotanya ada Nur Dianjar, Nicholas Junifer, Ridho Alfarizal, Wanda Prianto. Di sini ada permasalahan.
Perhatikan pada gambar di samping, jika Anda menarik karet gelang yang dengan ditarikkan kecil, maka karet gelang akan kembali ke bentuk semula. Namun jika karet ditarik dengan tarikan lebih besar, maka bentuknya tidak kembali ke bentuk semula. Mengapa hal itu dapat terjadi? Di sini disuruh melakukan kegiatan berikut ini, disuruh menyediakan alat dan bahan. Siapkan bahan seperti karet gelang, balon, batu, dan kertas. Untuk karet gelang, tariklah karet gelang, setelah itu dilepaskan. Untuk balon, tiuplah balon sampai terisi angin, kemudian keluarkan kembali angin yang ada di dalam balon itu. Untuk batu, tumbuhkan batu dengan batu lainnya. Untuk kertas, ramaslah kertas dengan dua tangan kalian. Nah, amatilah apa yang terjadi dari ketiga bahan di atas dan tuangkanlah di dalam tabel kegiatan titik 1. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Bahan dan karakteristik yang terjadi. Bahannya karet gelang. Karakteristik yang terjadi, karet gelang kembali ke bentuk semula. Balon, angin akan keluar dan balon kembali ke bentuk semula. Kaos kaki akan berubah bentuk ketika dipakai. Batu menimbulkan percikan dan goresan. Kertas tidak kembali ke semula dan kusut. Berdasarkan tabel kegiatan 1 yang telah dilakukan di atas, maka apa yang terjadi ketika benda di atas diberikan perlakuan? Karakteristik benda tersebut berubah. Dari perlakuan beberapa benda di atas, sebutkan benda plastis dan elastis. Elastis, karet gelang, balon, dan kaos kaki. Plastisnya, batu dan kertas. Tuliskan perbedaan karakteristik dari beberapa benda-benda di atas. Karet gelang, balon, kaos kaki kembali ke semula, sedangkan batu dan kertas tidak kembali ke semula. Berdasarkan kegiatan yang kalian lakukan, dapatkah Anda memecahkan permasalahan di atas? Karena pada dasarnya karet memiliki tingkat kelenturan yang terbatas. Oleh karena itu, jika karet ditarik dengan pelan, karet dapat kembali ke bentuk semula. Tetapi jika karet ditarik dengan keras, karet dapat putus karena tingkat kelenturannya sudah habis. Buatlah kesimpulan dari percobaan di atas. Pada percobaan di atas dapat kita simpulkan bahwa karakteristik tiap benda di atas berbeda-beda. Sekian, terima kasih dari kelompok Sigma. Jika Anda menarik gelang dengan tarikan kecil, maka karet gelang akan kembali ke bentuk semula. Namun, jika karet gelang tarik dengan tarikan lebih besar, maka bentuknya tidak kembali ke bentuk semula, atau karet tersebut akan putus. Mengapa hal ini dapat terjadi? Kenapa? Lihat, nih ya, ini kan gelang ya. Awalnya dia kecil ya. Kita beri tarik gaya, kita beri sentuhan perlakuan, ya. Kita lepaskan. Apa yang terjadi? Kembali semula. Tapi semakin kita memberi perlakuan tarik semakin kencang, semakin apa terjadi nanti? Hah? Karet akan putus. Kenapa bisa demikian? Karena karet mengalami peregangan dan setiap benda memiliki batasan kekuatan. Benda jika berlebihan karet akan putus. Kalau sudah paham, silakan dikumpulkan RKPD-nya. RKPD-nya dikumpulkan. Hasil kerja Anda tolong dikumpulkan. Jadi semua benda itu dikatakan elastis tidak elastis. Gimana caranya? Jika kita beli
Wah. Elastis pun, Bu, katanya namanya elastis, Bu. Karet itu elastis, kenapa bisa putus? Kenapa? Ada batas peregangannya, Bu. Nah, ada batasannya. Ada batas kekuatan. Sama ya? Karet kelebihan beban kita menari akan putus. Balon kalau kita melebihi beban yang udara dalamnya akan meletus. Sama dengan Anda naik motor, kalau boncengan Anda bertiga, apa yang terjadi? Motor Anda shocknya rusak dan kecepatannya berkurang. Karena pembelajaran kita sudah selesai, kita sambung minggu depan dengan hukum Hooke. Silakan siapkan ketua kelas.